datang dari Dudun dari Sidoarjo. Sepertinya ada hubungannya dengan jawaban pendeta yang baru saja disampaikan untuk pertanyaan sebelumnya, pendeta. Kita bacakan pendeta ayat pertanyaannya. Kata Yesus dalam Matius 28 ayat 20 bagian akhir tentang baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun kata Rasul Petrus dalam Kisah 2 ayat 38, baptis dalam nama Yesus. Mana yang sebenarnya, pendeta? Kita akan bacakan ayatnya. Matius 28 ayatnya yang ke-20 berbunyi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan selanjutnya dalam Kisah 2 ayat 38 ya. Kisah 2 ayat 38 berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikian Bapak Pendeta. Silakan untuk jawabannya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya seakan-akan tidak konsisten ini. Kenapa Petrus hanya mengatakan supaya orang-orang itu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, sementara Yesus sendiri di dalam amanat agung itu mengatakan agar supaya mereka atau orang yang mau menjadi murid Yesus itu dibaptis dalam nama Bapa dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus, dalam nama Roh Kudus. Jadi mengapa bisa demikian? Kita jangan bicara dulu Matius 28 ayat yang ke-20. Sebenarnya Matius 28 bukan ayat yang ke-20, tapi ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Di dalam Injil Matius, bagian awal dari Injil Matius, yaitu Matius pasal yang ketiga, di sana diceritakan tentang Yesus dibaptiskan. Itu awal dari Injil Matius. Kalau Matius pasal yang kedua, itu kan masih tentang orang Majus, ya, kelahiran Yesus, itu Matius pasal yang kedua. Lalu kemudian Matius pasal yang ketiga, di sana tampillah Yohanes Pembaptis berkhotbah, lalu kemudian cerita tentang baptisan yang pertama adalah pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan di awal Matius. Di bagian akhir Injil Matius, sekarang giliran Yesus yang pernah dibaptiskan, sekarang ia memerintahkan orang untuk dibaptiskan. Jadi bagian awal Yesus dibaptiskan, bagian akhir Injil Matius ia memerintahkan orang untuk dibaptiskan. Sekarang kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-17, apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan. Boleh tolong dibacakan ayat ini, Matius 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih. Di sini pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ini berarti Bapa. Karena Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Lalu dalam ayat yang ke-16 disebutkan juga, Yesus melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah turun ke atas Yesus, lalu ada suara dari langit, dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi pada saat baptisan tersebut, di sana ada Yesus, yaitu anak, karena suara itu mengatakan inilah anakku yang kukasihi.
Jadi ada kata anak di sana, dan suara itu tentu dari Bapa, lalu ada juga Roh. Itu pada saat Tuhan Yesus dibaptiskan. Nah, sekarang tiba gilirannya Tuhan Yesus memberikan perintah orang dibaptiskan. Ia mengatakan, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sana? Ya, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sana, biarlah baptisan yang dialami atau dijalani oleh seseorang itu adalah betul-betul sebuah baptisan yang sungguh-sungguh, di mana orang tersebut mau untuk menjadi seorang anak Allah. Orang yang percaya itu, menurut Yohanes 1 ayat yang ke-12, mereka yang percaya itu diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya kita berdoa, karena kita telah menjadi anak-anak Allah, makanya kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Kenapa kita berdoa Bapa kami yang di sorga? Karena kita tahu kita yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kita memanggil Allah Bapa, Bapa kita. Lalu kemudian yang berikut adalah, pada waktu kita dibaptiskan, biarlah itu bukan hanya basah oleh air, tetapi memang jiwa kita, hati kita, hidup kita betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita itu mengubah kehidupan kita, dan Dia memberikan kepada kita karunia untuk bisa melayani berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Tadi disebutkan di sana ayat, yaitu Kisah 2 ayat yang ke-38. Di dalam Kisah 2 ayat yang ke-38, di sana bukan hanya ada Yesus yang disebutkan. Coba kita baca sekali lagi. Selain Yesus, siapa lagi yang disebutkan dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-38. Saya baca, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pada saat kita dibaptiskan, kita juga menerima karunia Roh Kudus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka itu bukan hanya sekedar sebuah ucapan pada saat baptisan, tetapi itu harus menjadi sebuah pengalaman pada saat baptisan. Ya. Sebab pendeta yang membaptiskan bisa saja mengatakan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Bisa saja. Dan itulah yang biasanya disebutkan. Tetapi ini bukan hanya merupakan kata-kata. Ini harus menjadi sebuah pengalaman, di mana seseorang yang dibaptiskan itu betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, sehingga janji yang disampaikan dalam firman Tuhan, Yohanes 1 ayat yang ke-12, betul-betul terjadi. Yaitu bila mana ia percaya kepada Yesus Kristus, maka ia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pengalaman percaya yang sungguh-sungguh itu haruslah betul-betul terjadi pada orang-orang yang dibaptiskan. Lalu kemudian dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa? Karena Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain melalui siapa seseorang boleh mendapatkan keselamatan. Tersirat di sana bahwa hanyalah melalui nama Yesus Kristus. Itu terjadi pada saat baptisan.
kita mengikat perjanjian dengan Allah, kita mengakui bahwa kita tidak bisa selamat kalau kita tidak menerima Yesus. Makanya kita dibaptiskan sebagai tanda kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk menjadi murid Yesus, menjadi seorang Kristen, mulai berjalan bersama Tuhan mulai saat itu. Lalu kemudian yang terjadi, pengalaman yang terjadi pada saat baptisan juga, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita boleh menerima karunia-karunia Roh Kudus yang dapat digunakan dalam pelayanan. Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita boleh menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bukan sekedar ucapan, tetapi itu harus menjadi suatu pengalaman. Terima kasih.